Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintia Azari dari kelas 11 TJKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai brief. Nah, di dalam video ini terdapat 3 materi. Yang pertama, konsep brief, firewall NAT, dan DHCP pada topologi brief. Dan yang ketiga, pengembangan topologi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai konsep brief. Brief adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen. Brief bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi 2 bagian. Semua tipe interface, Ethernet, wireless, SPF, dan tunnel bisa di brief. By default untuk router Soho sudah tersetting. Nah, agar kalian bisa lebih paham mengenai konsep dari bridge, di sini itu ada sebuah topologi kecil. Nah, ini kan ada satu router dan juga 2 PC. Nah, ini ada PC 1 dan PC 2. Di PC 1 itu terhubung ke router melalui Ether 2, sedangkan PC 2 terhubung ke router itu melalui Ether 3. Nah, agar mereka itu memiliki satu interface yang sama, mereka itu bisa menggunakan yang namanya bridge. Jadi nanti si bridge ini akan menyatukan 2 dan juga 3 menjadi memiliki satu interface yang sama atau satu network yang sama. Nah, untuk materi 2 dan 3 itu kita akan melakukan praktek saja. Di sini saya akan membuat lab baru. Untuk namanya itu kita pakai bridge. Lalu kita bisa add. Nah, di sini kita bisa tambahkan ISP-nya terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan, network. Untuk namanya itu kita pakai ISP dan tipenya kita pakai yang Cloud NAT. Lalu kita bisa save. Nah, lalu kita juga akan tambahkan satu router. Klik kanan, kita pilih NAT, lalu kita pilih yang MikroTik router OS. Nah, untuk namanya itu kita pakai router 2. Lalu di sini bagian Kemo option bisa kita hapus. Lalu kita bisa klik save. Nah, lalu kita juga tambahkan 2 PC. Di sini kita klik kanan, lalu kita pilih yang ini. Nah, jika kita sudah menambahkan VPC 1 dan VPC 2, kita bisa sambungkan semuanya. Nah, lalu kita bisa klik kanan. Di sini itu saya akan menambahkan sebuah teks. Nah, teksnya itu di sini. Setelah itu saya akan membuat PVC 1 dan PVC 2 itu memiliki network yang sama. Nah, untuk networknya sendiri saya akan memakai yang 10.30.30.0. Nah, di sini kita nyalakan saja routernya. Nah, lalu kita bisa buka. Nah, di sini kita bisa login dulu menggunakan admin. Untuk passwordnya kita skip saja. Lalu Y, key, lalu kita ctrl-C. Nah, di sini itu saya akan mengganti nama si MikroTiknya ini. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini. Untuk namanya itu saya pakai router 1. Lalu kita enter. Nah, di sini itu sudah terganti. Nah, lalu kita itu akan mulai mengkonfigurasi yang di Winbox. Nah, sebelumnya saya akan masuk ke command prompt terlebih dahulu. Nah, di sini kita pakai yang run administrator. Kita klik yes. Nah, kita bisa ketikkan route at 10.0.137.0. Lalu untuk subnet masknya kita pakai yang 255.255.255. Lalu kita masukkan IP yang ada di PINet. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, lalu kita itu ping IP dari si router 1 ini. Kita bisa cek terlebih dahulu IP-nya. Nah, kita ketikkan seperti ini, lalu enter. Nah, di sini IP-nya itu
10.0.137.111. Lalu kita bisa masuk ke command prompt. Kita bisa ping di sini. Di sini kita masuk ke menu bridge, lalu kita tambahkan di sini. Di sini saya menamainya seperti ini, lalu kita apply, lalu oke. Lalu di sini kita masuk ke bagian port. Kita lihat dulu di topologinya. Jadi si VPC 1 dan VPC 2 itu terhubung melalui Ether 2 dan juga Ether 3. Nah, jadinya nanti di bagian port sini kita akan tambahkan Ether 2 dan Ether 3. Di sini kita bisa klik. Untuk Ethernya kita pakai Ether 2 dan bridge-nya itu kita pakai yang nama bridge tadi. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita juga tambahkan yang Ether 3. Lalu kita akan konfigurasikan untuk IP address-nya. Nah, lalu di sini kita klik plus, lalu kita ketikkan 10.30.30.1/24. Untuk Ethernya kita pakai bridge yang tadi kita buat. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita juga akan buat si VPC 1 dan juga 2 itu bisa ping ke internet. Kita bisa masuk ke IP, lalu kita ke firewall, lalu kita ke NAT plus. Nah, di sini untuk chainnya kita pakai yang SRC NAT. Lalu untuk interface kita pilih yang satu karena si router ini itu mengarah ke ISP pakai Ether 1. Lalu kita ke bagian action. Untuk actionnya kita pakai yang masquerade. Lalu kita apply. Oke. Nah, kita akan coba uji di VPC 1 dan VPC 2 nya. Nah, kita buka VPC 1 nya terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan memasukkan IP nya secara statis. Nah, di sini IP nya itu 10.30.30.2 dan untuk gateway nya 30.1. Nah, lalu kita masukkan juga di VPC 2 nya. Di sini untuk IP nya itu kita pakai yang 30.3 dan gateway nya 30.1. Lalu kita juga coba ping 88. Nah, kita juga coba di VPC 1 ping 88. Nah, tetapi si PVC 1 dan PVC 2 nya itu belum bisa ping google.com. Agar bisa ping google.com kita itu bisa tambahkan DNS. Nah, tadi kan kita konfigurasi IP nya itu secara statik. Sekarang di sini saya akan mencoba membuat konfigurasi IP nya secara DHCP. Di sini kita masuk ke Winbox, lalu ke IP, lalu ke DHCP server, lalu kita ke DHCP setup. Nah, untuk interface-nya kita pakai yang bridge tadi yang sudah kita buat. Lalu kita next saja. Nah, lalu kita masuk ke VPC 2. Di sini kita bisa ketik IP DHCP. Nah, untuk materi yang ketiga itu di sini kita akan melakukan pengembangan topologi. Nah, di sini kita masuk ke topologinya, lalu saya akan menambahkan satu router. Kita klik kanan. Untuk namanya kita pakai yang router 2. Lalu kita scroll dan kemu optionnya kita hapus. Nah, lalu kita bisa save. Nah, lalu di sini saya juga akan menambahkan satu VPC. Nah, di sini untuk namanya kita VPC 3, lalu kita save. Nah, di sini kita hubungkan dari router 1 ke router 2.
lalu dari router 2 ke VPC 3. Nah, lalu kita nyalakan router 2 dan VPC 3-nya. Lalu kita bisa buka router 2-nya. Nah, lalu di sini kita bisa login dulu menggunakan admin. Untuk passwordnya kita skip. Key. Lalu untuk new password kita ctrl+C. Nah, kita masuk ke topologinya. Nah, jadi saya itu akan membuat si VPC 3 itu memiliki network yang sama dengan VPC 2 dan VPC 1, walaupun mereka itu berbeda network. Jadi nantinya saya akan menggabungkan Ether 4-nya juga. Nah, jadi kan ini Ether 2 dan Ether 3 sudah kita tambahkan. Nanti di sini saya akan menambahkannya juga agar si VPC 3 itu bisa mendapatkan IP secara DHCP dan juga network yang sama, lalu bisa ping ke internet. Di sini kita masuk ke router 2. Nah, di sini itu saya akan ganti namanya. Kita ganti menjadi router 2. Nah, di sini sudah terganti. Nah, lalu kita bisa masuk ke Winbox. Nah, lalu kita masuk ke bridge. Lalu untuk portnya itu kita tambah menjadi Ether 4. Di sini kita pakai Ether 4. Nah, lalu apply, lalu oke. Nah, kita juga aktifkan fitur romonnya agar si router 2 itu bisa masuk ke Winbox. Kita ke tools, lalu ke Roman, kita centang, lalu oke. Nah, kalau sudah diaktifkan di router 1 ini, kita akan aktifkan. Nah, ini sudah. Lalu kita bisa masuk ke Winbox, lalu pilih new Winbox. Lalu kita masukkan IP-nya yang di router 1. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.